ya, memang ini permintaan khusus dari keluarga. Puji Tuhan ya, semua sehat ya. Amin. Ini masih di rumah sakit. Masih di Kesehatan. ya, sehat, puji Tuhan, ini seger banget ya, habis mandi, pulang langsung mandi. Filipus kok pakai masker? Ya, maaf kan. Ya, nggak pakai masker kan? Enggak ya. Nah, ini puji Tuhan ya, udah berkumpul semuanya, masih banyak yang belum datang. Mas Sedianto, apa kabar? Baik, Tante. Puji Tuhan. Sehat ya. Sehat semua. Amin. Salam sama Ibu ya, Ibu nggak Iya. pernah ngajak nih. Ari, apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu Ari. Iyalah Tan, kan belum bisa PPKM Tan. Iya betul. Aduh, puji Tuhan ya, Chandra, Iwan, Rika, Robi, Aliong, halo Liong. Ya, Selamat. ada Rianti, ada Dwi, ya, Yosef, Suryati, Robert, kok gelap mukanya Bet, Samuel, Jova, ini pada belum buka ini ya, buka Zoom-nya nih ya, Aracel, Dina, Yeni, halo Heri, Novi, puji Tuhan, Novi bisa gabung ya. Sore, Tan. Oh ini Lydia, selamat datang, Freddy. Malam Tante. Ya, Ronald dengan Suryani. Siapa lagi? Ini Yuli nih, Yuli Jonen. Katrina. Ini Susi nih, Ernika Susi. Ini Susi istrinya. Iya, malam Tante. Puji Tuhan. Kok nggak mau tampilin muka cantikmu? Susi, muka cantiknya dikeluarin. Ya, sambil kasih Fania makan Tante, bentar lagi baru beres. Iya, puji Tuhan, itu Fania. Iya, Oke, Tante. kita akan mulai ibadah kita. Tuhan berkati kita semua. Deborah kayaknya di mobil ya, Deb? Iya Tan, ini udah dekat rumah sih. Oh iya, puji Tuhan ya. Iya. Jalan ya. Masih belanja. Ya Tan. Tuhan berkati kita semua. PPKM akan berakhir tanggal 29 ya. Hari Minggu udah ibadah di gereja sesuai dengan instruksi Tante Grace bahwa yang sudah vaksin, yang diusahakan yang sudah vaksin yang beribadah ke gereja. Tapi puji Tuhan saya lihat listnya keluarga Sekina di 152 orang itu semuanya cuma 10 orang ya kalau nggak salah yang belum divaksin ya, karena belum 3 bulan. Ada yang pas mau divaksin darahnya tinggi, jadi bukan yang nggak mau vaksin tapi ya memang ada kendala. Nanti Tuhan tolong. Mari saya serahkan kepada mestinya Yuli yang WL malam ini. Tiba-tiba tadi dia bilang papanya Yuli harus dipasang ring, jadi anak-anaknya semua standby di rumah sakit. Kita sambil berdoa supaya mungkin udah selesai biar semuanya pemasangan ring itu berjalan dengan baik. Saya serahkan kepada Samuel yang akan menggantikan Yuli pada malam ini. Silakan Sam. Selamat malam Tante, selamat malam teman-teman semua. Kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita bawa kepada Tuhan. Kita angkat dulu satu pujian, Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku.
cinta selamanya. Yesus yang termanis wajiwaku, wajiwaku, wajiwaku. Yesus yang termanis wajiwaku, ku cinta selamanya. Sungguh manis, sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesusku. Sungguh ajaib, ajaiblah Yesusku. Kuasanya sungguh tak berubah. Sungguh manis, sungguh manis, manislah Yesusku. Sungguh heran, heranlah Yesus. Kuasanya sungguh tak berubah. Kuasanya sungguh tak berubah. Dengan kasih Kristus, Tante Lila berdoa pembukaan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Sebab itu kami mau gunakan waktu yang baik ini dengan sungguh-sungguh beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau menghadirkan Engkau di dalam keluarga kami. Kami mau menikmati kuasa-Mu pada malam ini. Kami mau menikmati firman-Mu. Kami mau menikmati kuasa puji-pujian itu bekerja di tengah-tengah kami. Tuhan berkati ibadah kami pada malam ini. Tuhan berkati Samuel yang akan memimpin kami di dalam puji-pujian. Kiranya Tuhan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami semua yang duduk beribadah pada malam ini. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Supaya kami tahu bagaimana kami bersikap, bagaimana kami berperilaku di tengah-tengah dunia yang jahat, di tengah-tengah pandemi ini Tuhan. Kami tetap kuat, kami tetap setia kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Yuli di mana papanya tiba-tiba harus dipasang ring Tuhan di kateter dan ada pemasangan ring. Kiranya kami percaya Tuhan sudah tolong semua proses berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan Engkau sembuhkan papanya Yuli. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kuasa Allah bekerja di antara kami. Roh Kudus mengurapi kami semua yang ada di dalam Zoom meeting. Yang belum bergabung, biar segera bergabung dan mereka boleh menikmati berkat Tuhan pada malam ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita angkat lagu pertama. Juru selamatku, sobatku yang setia. Juru selamatku, sobatku yang setia.
pernah dia meninggalkan umatnya, baik dalam susah, baik dalam pencobaan. Yesus Tuhan, tempat perlindungan, Juru selamatku, sobatku yang setia. Tak pernah dia meninggalkan umatnya, baik dalam susah, baik dalam pencobaan. Yesus Tuhan, tempat perlindungan. Nama Yesus heranlah, nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Nama Yesus heranlah, cintanya oh heranlah, kuasanya oh heranlah, heran lebih dari semua. Heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Heran namanya, heran kuasanya, nama Yesus heranlah, oh haleluya. Tuhan, nama Yesus, nama yang heran, siap memulihkan keadaan kita pada malam hari ini. Kita angkat lagi satu pujian, saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta jiwa, Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Sekali lagi, saya cinta Tuhan Yesus, Yesus Juru Selamatku. Dengan segenap hati jiwa, saya cinta Tuhanku, 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 saya cinta Juru Selamat Yesus, cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru
selamat Yesus cintaku juga. Saya cinta juru selamat. Yang cinta juru selamat bikin begini nih. Semua begini ke yang cinta juru selamat. Ya. Coba diponten dulu. Ponten dulu, lihat dulu. Mantul. Yang cinta juru selamat, yang cinta juru selamat, yang cinta juru selamat. Yang cinta juru selamat. Semua diponten dulu. Ya. Yesus cintaku juga. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku. Saya cinta Tuhanku, saya cinta Tuhanku, saya cinta Juru Selamat Yesus cintaku juga. Yang cinta Juru Selamat kasih jempol. Nah, mantul juga itu udah. Kita akan dengarkan firman Tuhan supaya bisa menghemat waktunya. Kita siapkan hati kita. Mari kita angkat pujian. Ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ya bebaskanku dan lepaskanku kini dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Ya bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Ya bebaskanku dan lepaskanku, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Ya bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya.
selama-lamanya. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, agungkan namamu selama-lamanya. Sekali lagi, dengan lagi sungguh. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, agungkan namamu selama-lamanya. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati. Yesus, Kau kekasih hati kami. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Jimmy pimpin dalam doa untuk firman Tuhan. Jimmy pimpin doa. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, Tuhan. Kalau kami boleh memuji-muji namamu, Tuhan. Kami boleh meninggikan namamu, Tuhan. Biarlah pujian yang kami sudah naikkan boleh berkenan di hatimu, Tuhan. Tuhan, tilik hati kami, biarlah kami walaupun dibatasi dengan ruang Tuhan, tapi kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, di tengah puji-pujian kami. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan melayani kami di dalam firman-Mu. Sembunyikan di belakang salib-Mu, Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam, mendengar apa yang Tuhan mau bagi kami lakukan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sebetulnya masih pingin nyanyi ya. Tapi waktunya udah diberikan untuk firman Tuhan ya. Puji Tuhan.
apa yang ada di dalam hati saya ini, saya mau ungkapkan nih pada malam ini kepada kita semua, bahwa di dalam hati saya selalu begini, selalu ada satu perasaan begini ya, satu pemikiran dah gitu ya. Kita harus memacu diri kita untuk lebih dekat kepada Tuhan. Ini yang ada di hati saya nih. Kalau saya berdoa, saya belajar firman Tuhan, saya seperti dikejar gitu, dikejar oleh kuasa Roh Kudus, belajar manfaatkan waktu itu dengan baik. Ya, apa yang bisa kita raih gitu loh. Artinya yang positif gitu ya, bukan yang negatif gitu ya. Nah, itu yang sekarang gairah yang ada di dalam saya tuh seperti itu. Jadi puji Tuhan sekarang kan saya juga lagi kuliah lagi Alkitab ya. Saya merasa sangat diberkati sekali. Dan ketika saya merasa sangat diberkati, saya bilang, Tuhan, belum ada apa-apanya, masih banyak pengetahuan firman yang belum saya dalami gitu ya. Dan saya merasa seperti orang diberikan makanan yang enak. Jadi saya ketagihan gitu. Dan apa yang saya alami, saya ingin kalian juga seperti itu gitu loh. Ini sekarang masanya kita nggak boleh terpaku, masa pandemi lu, kita memang harus membatasi diri. Ini masa pandemi lu, kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya udah pasrah. Enggak loh, enggak seperti itu loh. Saya sampai kemarin menangis ketika saya mau masuk ke Google GCR lah gitu ya, istilahnya GCR lah ya. Itu tugas harus dibikin di situ, absen di situ. Saya belum pernah pakai GCR. Diajarin hari ini, besok saya lupa gitu ya. Maklum, faktor U kan, jadi harus berkali-kali dipelajarin gitu. Sampai saya bilang begini nih, anak diminta itu, kan anak tangannya cepat bener. Saya bilang jangan cepet-cepet, mereka nggak bisa lambat-lambat, tangannya udah tok gitu ya. Cucu juga begitu, aduh begini, apa sih? Apalagi cucu saya ngomongnya sampai begini, aduh Popo katanya, udah tua sekolah, pakai online lagi katanya. Jadi ada satu keberatan untuk ngajarin saya sampai nangis tuh, sampai saya bilang, Tuhan, apa saya harus give up? Tapi saya nggak boleh menyerah, saya harus maju, saya harus raih apa yang bisa saya raih. Saya puji Tuhan, ada gairah yang seperti itu yang Tuhan taruh. Coba kalau nggak ada gairah, udah tua mau ngapain sih? Udah duduk aja di rumah, masak aja, cuci baju gitu ya. Apa sih? Udah kerjaan rumah tangga aja gitu. Jadi apa yang saya rasakan, saya ingin kalian juga merasakan. Ada satu gairah, kan kemarin ini kita udah belajar tentang passion. Tema kita, jangan kendor kerajinanmu gitu ya. Artinya kita harus ada gairah. Gairah apa yang sekarang? Mungkin gairah kamu tuh beda dengan saya. Saya gairahnya sekarang saya lagi mau makan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Mungkin gairah kamu adalah saya mau ibadah kepada Tuhan. Itu sebuah gairah yang bagus banget gitu. Terus atau gairah kamu saya ingin lebih banyak berdoa. Selama ini saya kurang berdoa. Sekarang kok saya kayaknya bergairah sekali untuk doa. Doa rantai, doa puasa, doa pribadi. Dulu nggak punya saat teduh, sekarang punya saat teduh. Nah, itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Itu tema yang Tuhan taruh di hati saya berbarengan dengan gairah yang ada di dalam hati saya. Apa yang saya dapat sekarang dulu saya impikan, tapi saya tidak pernah dapatkan. Dan saya sampai berpikir dulu begini, ya nggak pernah bakal terwujud lah. Apalagi ini umur semakin bertambah, sekarang udah lewat kepala 6. Tapi puji Tuhan di saat lewat usia 60, justru di situ kesempatan itu baru ada. Dan apa saya harus lewatin gini karena faktor U? Oh enggak, saya harus dapat. Padahal untuk mencapai hari ini itu perjuangannya luar biasa, beratnya bukan main. Maka saya mau menggalakkan kamu semua keluarga Shekinah, ayo kita nggak boleh give up, kita nggak boleh menyerah. Apa sekarang gairah yang ada di hatimu melalui firman Tuhan malam ini? Saya mau kamu mengevaluasi diri, mengkoreksi diri. Gairah saya apa? Jadi sekarang ini saya lagi belajar tentang karakter. Sampai kemarin kita foto karakter, saya baru ngerti benar-benar. Kita nih jenis orang ada 4, warna ungu, warna merah, warna hijau, warna kuning gitu ya. Nah nanti dari tes yang diadakan itu keluarlah apa? Itu bisa tepat loh, saya heran loh ya. Ada 60 pertanyaan saya isi semua, terus ada konklusinya gitu, penilaian diri saya. Ih, betul.
Ini ilmiah banget padahal gitu ya. Ya nanti mungkin satu kali kalau saya udah pinter nih ya, saya ngajak semuanya juga itu belajar tuh gimana. Soalnya menghitung begitu-begitu nggak gampang gitu ya. Tapi saya bersyukur sebagai seorang pemimpin yang dipercayakan pelayanan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala, saya boleh menikmati sebuah pembelajaran yang begitu indah di dalam firman Tuhan. Malam ini pendahuluannya adalah saya mau ngajak kita semua belajar kualitas karakter ya. Kita belum sampai pelajaran karakter itu yang nanti sangat berbeda dengan integritas. Sebetulnya karakter itu juga dengan integritas itu dia bersamaan gitu ya. Pada malam ini kita mau belajar tentang kualitas karakter ya. Kita ini dipanggil, semua kita ini pasti merasakan kan ada panggilan Tuhan ya. Kamu menjadi orang percaya ikut Tuhan disuruh orang. Atau keturunan. Kalau saya merasa ada panggilan. Memang dari mama saya udah Kristen, papa saya bukan Kristen. Ada panggilan dalam diri saya untuk mengikut Tuhan. Terus itu panggilan utama saya. Terus ada panggilan yang tertinggi lagi, yaitu saya mau belajar firman Tuhan, saya mau jadi pemimpin, saya mau jadi belajar firman supaya sebagai seorang pemimpin saya dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Dibekali oleh bukan karena saya pandai bicara, bukan karena wah saya kutip sini kutip sono, tapi saya belajar yang benar gitu ya. Dan saya bersyukur kita keluarga Sekina juga biarlah menjadi keluarga muda yang terdidik. Sekarang kita buka mic kita. Unmute. Semuanya di unmute. Saya bukain set, semuanya di unmute. Kita pengen ini. Saya adalah orang yang terpanggil. Ya, bareng-bareng nggak apa-apa nih, rame-rame nih ya. Saya hitung 1, 2, 3. Entar dulu saya lihat galeri dulu, semuanya mulutnya pada terbuka nggak? Kita bikin pengakuan dulu ya. Kita bikin pengakuan nih, ada yang kameranya tertutup, kalau bisa dibuka kameranya ya. Nah, sekarang kita bilang begini, saya adalah orang yang terpanggil. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang terpanggil. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Saya adalah orang yang terpanggil. Puji Tuhan. Sekarang di-mute. Tante ke-mute. Sorry, udah suaranya keras ngomong sendiri lagi. Aduh, ampun dah. Jadi tadi kita bikin pengakuan, saya adalah orang yang terpanggil. Ngerasain nggak saya adalah orang yang terpanggil? Coba kasih jempolnya. Saudara yang merasa bahwa saudara adalah orang yang terpanggil, kasih jempolnya sama Tuhan. Saya lihat dulu. Oke, puji Tuhan ya. Semua merasa bahwa kalian adalah orang yang terpanggil. Terpanggil oleh siapa? Terpanggil oleh Yesus Kristus yang menjadi Tuhan kita. Terpanggil untuk apa? Terpanggil demi rencananya yang indah buat kita. Jadi Tuhan memanggil kita bukan asal panggil aja. Nila, kamu kupanggil jadi muridku. Oke Tuhan, aku ikutmu gitu ya. Tapi ada rencana Tuhan. Jadi kita mengikut Tuhan, itu ada rencana Tuhan buat kita. Ya, ada rencana Tuhan buat kita. Maka itu sebagai murid Kristus kita baca dulu ayatnya di dalam Markus. Buka Alkitabnya, Markus 1 ayat 16 sampai 20. Tolong Mas Jaka dan Mbak Ani baca. Markus 1 ayat 16 sampai 20.
Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti dia. Ya. Terima kasih. Bagus sekali duetnya ya. Jadi baca Alkitab bersama-sama itu indah gitu ya. Jadi saling mendengar. Jadi murid Kristus itu harus mampu, kan kita dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Saya terpanggil ya. Saya adalah orang yang dipanggil. Nah, murid Kristus dipanggil untuk menjadi murid Kristus. Murid Kristus itu harus mampu mengenali kualitas karakter Kristus. Karena kita mengacunya kepada Kristus gitu ya. Kenapa kita harus memiliki akuntability yang seperti itu? Kenapa? Karena ada banyak karakter di dalam dunia ini ya. Ada banyak kita mungkin mengagumi orang-orang dengan karakter tertentu, itu pun nggak salah ya. Ada banyak karakter-karakter yang bukan daripada Tuhan, itu seringkali ujung-ujungnya bukan keselamatan gitu, bukan keselamatan, bukan pemujaan kepada Tuhan. Maka kita harus mengenali karakter Kristus yang menjadi guru kita, karakter Kristus yang menjadi pusat penyembahan kita setiap kita ibadah gitu. Nah, kita mengenali itu untuk dapat bertumbuh supaya kita makin hari makin serupa dengan Kristus ya. Nanti kalau udah dalam pelajarannya bagus sekali bagaimana karakter itu akan terbentuk oleh suatu kebiasaan. Dari kebiasaan-kebiasaan itu akan terbentuk sebuah karakter. Nah, kalau sebuah kebiasaannya itu bagus, maka karakternya itu makin menyerupai Yesus, seperti Yesus ciptakan kita. Mari kita bentuk atau kita ciptakan manusia serupa dengan gambar saya. Nah, sekarang ini banyak gambaran Allah yang rusak oleh karena kita tidak memiliki karakter yang baik ya. Ketika kita tidak memiliki karakter yang baik atau kita tidak memiliki karakter Kristus di dalam kehidupan kita, gambaran Allah itu rusak di dalam diri kita. Sehingga orang nggak melihat Yesus di dalam hidup kita, gitu ya. Untuk mengenali, untuk kita bertumbuh dalam kualitas karakter Kristus itu, kita harus belajar, ya. Kita harus belajar. Setelah kita belajar, lalu kita melatih diri. Setelah melatih diri, ada lagi yang harus kita kerjakan, kita evaluasi diri. Nah, ini jarang kita mau mengevaluasi diri kita, ya gitu ya, jarang. Tetapi dengan sebuah pelajaran ini, bagaimana kita mempelajari kualitas Kristus, itu wajib, kudu, kalau orang Benteng bilang, kita kudu mengevaluasi diri. Nanti kita lihat bagaimana Daud mengevaluasi dirinya, ya. Nah, ada banyak karakter yang orang bilang bagus, tetapi kita akan mengacu kepada karakter Kristus. Kita akan mengacu kepada karakter Kristus. Karena kalau kita mengacu kepada karakter Kristus, kita akan menemukan karakter unggul. Karakter unggul yang sudah terbangun dan sedang terbangun dalam hidup kita, gitu ya. Nah, karena kenapa kita harus membangun sebuah karakter yang mengacu kepada Kristus? Sebetulnya karakter kita itu lemah. Karakter kita sedang lemah, ya, belum terbentuk sempurna gitu. Kualitas karakter tertentu yang harus dibangun dan seringkali
itu titik lemah dan sering membuat kita tergelincir. Jadi karakter yang tidak terbangun dan tidak mengacu kepada Kristus itu bisa membuat kita tergelincir dan akhirnya menimbulkan masalah di dalam kehidupan kita, ya. Nah, nanti di sini kita akan melihat bahwa membangun sebuah karakter itu harus ada sebuah kebiasaan. Itu dimulai dari informasi. Jadi ya, dari pertama kali kita dapat informasi, artinya kita mendengar firman Tuhan. Firman itu kita impartasikan buat kita dan terus kita mengalirkan kepada orang lain lagi dan akhirnya terekspresi keluar gitu ya. Jadinya ini pelajaran karakter itu seperti itu, kita dapat informasi atau firman Tuhan, kebenaran itu, tetapi apakah itu sudah terimpartasi buat kita, diri kita sendiri sudahkah terbangun oleh informasi yang kita dengar itu, firman Tuhan yang kita dengar itu, ya. Lalu membangun pembiasaan itu dikatakan minimal 40 hari. Waduh, jadi ada sebuah pelatihan untuk membangun sebuah karakter 40 hari. Nah, itu tes untuk evaluasi diri kita nih. Ya, kita diajar begitu, mengevaluasi diri kita minggu ini apa gitu ya. Terus seperti nanti ini kan akan berkelanjutan step by step. Nanti bagaimana bahwa kayak Tuhan mengajarkan tentang sebuah pengampunan waktu Petrus bertanya bukan cuma berapa kali mengampuni, 10 kali, 20 kali, 7 kali, 70 kali mengampuni. Artinya ada tidak ada batasan untuk mengampuni itu gitu ya. Jadi ada waktu, ada tenggang waktu yang bisa kita membangun sebuah pembiasaan yang baik supaya terbentuk sebuah karakter, yaitu karakter Kristus. Nah, lalu mengevaluasi diri itu penting sekali, ya. Mengevaluasi itu penting sekali. Ketika kita baca di sini di dalam ayat 16 sampai 20 ini, nanti kita belajar siapakah orang yang terpanggil itu. Ketika tadi kan kita di awal kita bilang saya adalah orang yang terpanggil. Nah, ini kita belajar. Pembelajaran ini juga menjadi sebuah evaluasi buat kita, yaitu ada lima hal, ya. Yang pertama adalah orang yang terpanggil. Nanti Yosef tolong catat bisa menjadi sebuah kesimpulan ini ya. Ketika Yesus bilang, mari ikutlah aku dan kau akan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ya, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, maka ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nanti ini kita belajar lagi ya. Yang pertama adalah siapa sih orang yang terpanggil itu, ada 5 hal. Yang pertama, orang yang dipanggil adalah orang yang setia. Orang yang dipanggil adalah orang setia. Yesus memanggil bukan orang pengangguran loh. Yang Yesus panggil bukan orang pengangguran. Tadi Simon dengan saudaranya sedang apa? Tadi dikatakan sedang bekerja, menebarkan jala, ya, menebarkan jala di danau. Nanti kalau kita belajar tentang murid Kristus, orang-orang yang dipanggil mengikut Kristus bukan orang yang malas, bukan orang yang pengangguran, bukan orang yang nggak ada pekerjaan. Oh ya, dia nggak ada kerjaan, ayo kita rekrut gitu ya. Kita keluarga Sekina juga pada baik-baik hati ya. Itu lagi pengangguran tuh, ayo cariin kerjaan gitu ya. Ya. Nah, ini Yesus memanggil orang yang setia, bukan orang pengangguran, bukan nggak ada pilihan lain. Daripada nggak ada pilihan, ayo ikut aku. Bukan begitu loh. Tapi Tuhan cari orang yang rajin, yang sedang kerja, bukan orang yang berpendidikan, bukan orang yang ada di perguruan tinggi, ya, bukan. Tapi Tuhan panggil orang yang setia dalam pekerjaannya, ya, dan mereka suka bekerja dan setia dengan pekerjaannya. Jadi Tuhan memanggil orang yang setia.
bukan orang yang hebat, bukan orang yang super duper. Tidak. Tapi dia panggil orang yang setia. Saya percaya keluarga Sekina yang ada di sini adalah orang yang setia. Tuhan memanggilmu untuk setia dan demi rencana Tuhan. Amin. Betul nggak? Semua setia nggak? Tuh kayak Samuel udah angkat jempol. Ya, yakin ya Tuhan panggil kamu karena kamu setia kepada Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan panggil orang yang bersedia. Wih, orang yang bersedia. Orang yang bersedia, ya, yang rela mau ikut Yesus. Ya, tadi kita lihat di sini. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Wah, siap. Ya, mari ikutlah aku. Siap, bersedia. Bersedia nggak nih panggil Tuhan nih? Apa mau tawar-menawar nih? Aduh, iya Tuhan nanti aja. Kan ada tuh di Alkitab. Aku mau nguburkan dulu orang mati. Kata Tuhan, biar orang mati menguburkan orang mati. Bukannya kejam gitu maksudnya. Kalau engkau bersedia mengikut aku, tinggalkan dan ikutlah aku. Bersedia semuanya? Siapa yang bersedia? Ya, tadi setia, sekarang bersedia. Itu yang Tuhan panggil. Kenapa Tuhan mau panggil yang seperti itu orang yang setia, yang bersedia? Karena ada rencana Tuhan buat kita, ya. Terus begini lagi, yang ketiga. Singkat aja ya. Yang tadi yang bersedia itu Tuhan panggil yang bersedia, yang rela mau ikut dia. Bukan soal kapasitas kita bilang, aduh aku nggak ada pengalaman, aduh aku nggak layak. Ya, yang bisa melayakkan kita itu hanya Tuhan. Makanya kamu kalau di keluarga Sekina, ya melalui Samuel tuh sesi ibadah, kita beri kesempatan semua untuk bisa melayani. Ada beberapa yang nggak disinger, memang ada bagiannya yang disinger gitu. Kalau saya nggak bisa jadi WL, saya nggak ngerti ketukannya, bisa kecepatan, bisa kelambatan gitu ya. Ada yang orang pintar di WL, oke dia akan jadi WL. Ada yang pintar di pujian dan penyembahan, oke dia layani di situ. Jadi ada bagiannya masing-masing, tetapi kita bersedia dipakai di dalam rumah Tuhan, ya, melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang pintar di foto, ada yang pintar kalau nyambut tamu ramah, ya, makanya kalau yang dipilih untuk nyambut tamu mukanya jangan asem, ya. Terus mesti tersenyum, mesti ramah, mesti ada perkataan, halo apa kabar? Ih udah lama Cici nggak ketemu gitu ya. Ih Aliongko sekarang gemuk, pipinya montok gitu ya. Jadi ya kata-kata yang positif, jangan begitu orang datang kamu bilang, ih terus sekarang gendut amat, serem nih ngeliat lu. Aduh, minggu depan jangan-jangan dia nggak ke gereja lagi gitu ya. Biar gemuk kita bilang lah, ih montok lu ya. Tante suka gitu. Soalnya tante kalau dibilang orang, ih gemuk amat gitu. Apalagi pakai amat. Aduh, udah takut deh. Terus pulang ngaca deh, emang gue gemuk amat gitu ya. Jadi keluarkan kata-kata yang membangun ya. Terutama penyambut tamu ya. Yang ketiga, yang terpanggil adalah orang yang tadi bersedia ya, bersedia. Yang ketiga adalah orang yang bersegera. Bersegera artinya gini. Mari ikutlah aku. Enggak Tuhan. Gitu ya. Itu bersegera. Tadi yang kedua kan orang yang bersedia, yang rela mau ikut Tuhan, yang mau ikut melayani, dan Tuhan enggak pilih lu orang hebat super duper, ayo ikut aku, enggak. Manusia masih memilih, dia kaya, kasih jabatan yang tinggi. Oh dia orang susah, kasih jabatan nyapu di gereja gitu ya. Manusia bisa seperti itu, tapi puji Tuhan di gereja kita nggak ada ya. Tetapi Tuhan melihat orang yang rela hatinya mau mengikut dia. Yang ketiga yang terpanggil adalah orang yang bersegera. Jadi kalau dipanggil Tuhan, enggak nunda-nunda. Nila, besok layani ini. Enggak Tuhan ya. Enggak Tuhan, kasih aja orang lain gitu ya. Terus kalau enggak kita tawar-menawar, udah aku inilah itulah gitu, banyak alasan begitu ya. Nah, ketika kita banyak alasan begitu, sebetulnya kita sudah sedang mengecilkan kualitas diri kita sendiri. Saya kadang-kadang dikasih tugas. Dulu waktu saya dikasih tugas jadi ketua Gota,
Ya masih minim lah, masih minim pengetahuan. Tapi saya memang dari dulu orangnya demen melakukan kegiatan sosial gitu ya, dari masih sekolah atau bergaul bersama teman-teman. Kita tuh udah bergerak dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Tapi ketika saya dikasih jabatan sebagai ketua anggota agak bingung juga. Bagaimana nyari dananya gitu ya. Terus saya juga orang yang paling nggak demen nyari-nyari dana tuh. Paling nggak demen gitu ya. Terus aduh bagaimana nyarinya, tapi ketika saya bersedia nih ya, ketika saya bersedia, saya rela dan saya terima itu, terus saya nggak menunda, saya bersegera, saya berdoa, Tuhan saya nggak pinter, Tuhan kasih saya hikmat, akhirnya bisa berjalan sampai hari ini ya. Puji Tuhan, walaupun dalam masa pandemi ini agak tersendat-sendat, tapi masih bisa teratasi. Jadi ketika kita bersedia, ketika kita setia, kita bersedia, rela hati, ketika kita rajin, bersegera, nggak nunda-nunda, maka Tuhan bekerja dengan heran gitu ya. Dan kita kalau sering menolak sebuah pelayanan, atau kita sering berbagai alasan, itu membuat standar kita turun loh. Ya, membuat standar kita, standar rohani kita ini turun ya. Orang ini sebetulnya ke gereja nih tujuannya apa gitu ya. Kenapa di Sekina semua harus bergerak melayani supaya kalian bersama-sama bertumbuh. Ya. Kita juga nggak usah iri hati kayaknya dia melulu gitu ya. Nggak seperti itu sebetulnya. Tetapi memang ada orang yang punya talentanya lebih di bidang WL. Nah itu mungkin akan dikasih porsi yang lebih banyak. Ada orang yang talentanya kelihatan banget nih, dia kalau mengatur segala sesuatu itu beres gitu. Nah dia akan diberikan tugas yang lebih banyak di bidang itu gitu ya. Ada orang yang tadinya pendiam gitu ya, tapi ketika diberi tugas akhirnya dia bisa berbaur. Makanya saya pengennya di keluarga Sekina jangan ada yang dingin kayak es, jangan ya, mesti hangat ya. Ada kehangatan di antara kita. Semua ramah, semua saling mengasihi, semua mau saling menolong. Kalau ada berita-berita miring, udah nggak apa-apa. Dia memang nggak seperti itulah. Jadi kita tuh selalu mengatasi seperti itu. Oh dia nggak seperti itu. Nah ini otomatis ketika kita punya karakter yang seperti itu, perilaku yang seperti itu, standar kita akan naik. Ya, secara perlahan-lahan standarnya kita tuh akan naik, standar rohani kita. Kita sedang menuju kepada kedewasaan rohani, ya. Karena kita dipanggil oleh Tuhan demi rencananya yang indah buat kita, ya. Lalu Tuhan senang sekali dengan orang yang bersegera gitu ya. Karena kenapa? Seringkali suara Roh Kudus itu datangnya spontan. 2 hari lalu, makanya saya kan suka bilang kamu, ayo kamu mungkin nggak sempat bangun kesiangan, nggak sempat baca firman Tuhan, udah kerja. Udah pergi kerja. Dan saya dengan rela hati tiap pagi itu bisa 1 jam antara saya berdoa sampai baca firman, dan saya sharing firman. Kadang-kadang memang saya ada copy paste dari siapa yang saya dapat bagus banget ini, terus tapi kadang-kadang itu dari pemikiran saya sendiri gitu ya. Ketika Tuhan taruh sebuah ayat, terus saya melihat suasana, saya share. Itu jam 4 pagi. Ada seorang ibu muda di WA saya seperti ini. Tante, terima kasih buat firmannya ya, renungannya cocok banget buat saya. Oh, saya bilang gini, tumben sudah bangun, iya lagi galau hatinya, dia bilang gitu ya. Nah ini kata saya, langsung saya bilang, ini suara Roh Kudus. Ambil waktu berdoa, jangan tunda, bersegera. Dia bilang iya, tadi saya udah berdoa. Terus saya langsung WA tante. Ini satu pengalaman yang indah. Ya, itu Roh Kudus yang berbicara, kamu harus segera spontan. Berdoa, pasti ada panggilan Tuhan. Dulu waktu mama saya sebelum meninggal 1 minggu sebelumnya itu saya ada satu Roh Kudus yang berdoa malam tuh bangun berdoa, saya nggak ngerti apa, ternyata mama saya meninggal. Tapi dalam tenggang laku 1 minggu itu saya dikuatkan sekali. Saya kan dengan Ibu Lian Eng ini dekat banget gitu ya, sering WA-an apa secara pribadi gitu. Tiba-tiba dia meninggal, saya kaget banget. Sampai saya nggak masak nih sepanjang hari ini ya. Saya sampai kayak terpukul gitu. Karena apa? Dia itu memang udah lama dia menutup diri sejak dia tidak bisa jalan karena diabetes itu, dia jadi kayak minder gitu. Tapi dalam
setengah tahun ini dia membuka diri, dia aktif banget di Wanita Esther. Jam 3 dia sudah bangun, aku sering kirimin firman pagi-pagi. Pokoknya asal saya udah share di Sekina atau WE, terus saya kasih firman khusus buat dia, bukan apa yang saya share. Dan dia senang sekali gitu ya. Jadi saya dekat sama dia ketika dia pergi gitu. Aduh. Tapi beberapa hari ini saya dikasih satu perasaan gini, aduh ada apa nih yang nggak enak banget hati saya begitu. Sampai saya terus berdoa sama Tuhan begini, Tuhan hati saya nih seperti nggak enak, Tuhan tolong saya nggak tahu apa yang mau terjadi, tapi Tuhan lindungi keluarga saya, lindungi anak cucu menantu saya berdoa seperti itu ya. Jadi seperti ada sebuah perasaan yang Tuhan taruh. Ternyata sahabat saya pergi dengan tiba-tiba gitu ya. Jadi ada juga mungkin kamu lagi kerja tiba-tiba Tuhan panggil, Roh Kudus berbicara, coba telepon seseorang gitu ya. Ih, udah lama gitu. Coba kamu cuma say hello aja gitu ya. Tapi karena itu suara Roh Kudus Pak, dan kamu tidak menunda, kamu bersegera lakukan, maka ada satu berkat yang Allah kerjakan. Saya pernah jam 3 loh, jam 2:30. Orang kan suka bingung, aish gila. WA jam 3. Karena gini, kalau udah siang saya udah sibuk, saya nggak bisa WA. Jadi saya pagi-pagi itu semua siapa yang Tuhan taruh ingat di dalam hati saya WA-in. Orang itu bilang begini, ini belum lama terjadi. Tante, jawaban Tuhan buat saya. Rupanya dia sedang lagi galau luar biasa, dia sedang mencari orang yang bisa tempat dia curhat. Ini luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Terus saya bilang, kamu berdoa, saya berdoa. Ketika saya berdoa, Tuhan siapa yang mau gitu? Tuh tante WA masuk. Itu luar biasa loh, jam 2 pagi loh. Saya nggak berharap dibalas oleh dia. Tapi terus akhirnya mengalir dengan begitu saja cerita-cerita curahan hatinya. Saya percaya banget dengan Roh Kudus. Saya mau bilang kepada kamu sekalian, ketika Roh Kudus berbicara, bersegera berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk. Jangan tunda. Apa sih? Saya nggak ngerti. Udah saya tidur lagi. Jangan ya, jangan. Doa walaupun ngantuk, Tuhan, apa yang Tuhan sedang mau bicara sama saya. Kasih saya mengerti, kasih saya kepekaan Tuhan. Indah banget loh. Ini yang namanya mengalami Tuhan, menikmati Tuhan di dalam hidupmu. Jadi ketika kita dengar firman itu harus kita renungkan kembali. Sebab ketika saya ngomong-ngomong gini, kalau berdasarkan pengajaran berdasarkan pelajaran tentang power karakter, itu 20% doang loh yang kita dapat. Ketika kita ngomong, saya berbicara firman seperti ini, kalian cuma dapat 20% yang nyangkut. Tapi ketika kalian malam mau tidur, kalian pikirkan lagi besok, kamu renungkan lagi, bangun tidur di dalam alam bawah sadar kita renungkan lagi, itu 80% masuk loh di dalam pikiran kita dan dia nancep. Jadi makanya saya memang udah 1 tahun ini, bukan tahun lah, saya udah lama dah. Setiap saya mau tidur, saya kan suka ikut seminar-seminar, parenting gitu. Waktu itu dikatakan gini, kalau anak mau tidur, kan dia udah berada di bawah alam sadar, bukan berarti dia lagi mimpi kita ngomong, enggak. Dia masih sadar, tapi dia ketika dia mempersiapkan diri mau tidur, dia ada di bawah alam sadar. Kita ngomonginlah yang baik. Nanti kamu jadi orang yang hebat ya. Kan kalau parenting kan itu waktu itu bukan anak Tuhan yang ngajar. Nanti kamu jadi orang hebat ya. Terus pokoknya ngomong yang baik-baik. Nah itu di bawah alam sadar dia, di bawah tidur, bangun tidur, dia akan termotivasi oleh apa yang dia dapat sebelum tidur. Itu 80%. Nah ketika belajar power karakter ini, kita orang tua juga seperti itu ternyata. Ketika engkau dengar firman Tuhan, engkau terima 20% yang nyangkut di otakmu, tapi ketika engkau merenungkannya kembali, 80% itu masuk. Kan sering di mimbar saya bilang ya, waktu kita masih ibadah di tatap muka, ayo sebelum tidur nyanyi puji Tuhan di dalam hati lah. Kalau suaranya bagus ya keluarin. Tapi kalau saya, kalau nyanyi suka diomelin, karena nadanya kan bisa lari ke sini ke sono gitu ya. Jadi saya nyanyi. Saya kalau bangun tidur aja, Tuhan bisa taruh satu pujian yang luar biasa. Ini Roh Kudus. Jangan nggak percaya sama Roh Kudus. Percaya betul-betul Roh Kudus itu dia ada.
ada kesusahan, saya bilang sama Roh Kudus. Jadi ketika Roh Kudus berbicara, bersegera. Itu yang Tuhan mau. Dia panggil engkau untuk menjadi muridnya, untuk kau setia, untuk kau bersedia. Ya, bersedia, rela hati mengikut dia, setia mengikut dia, setia di dalam pekerjaanmu. Makanya yang dipanggil yang sedang jala ikan, Sakeus yang memang orangnya rajin tapi meres pajak gitu ya. Tapi orang-orang yang sedang kerja yang dipanggil Tuhan, nggak ada yang lagi duduk bengong. Tuhan panggil, mari ikutlah aku. Itu artinya Tuhan cari orang yang setia, yang rajin, yang mau bekerja. Terus yang merespon dengan cepat panggilan itu ya. Ketika kita bisa melewatkan momen bersama Tuhan, itu luar biasa sekali ya. Ketika kita lagi jalan juga kadang-kadang orang Roh Kudus bisa bilang gini, jangan lewat situ. Gitu ya. Kan ada beberapa kali kesaksian kita dengar, udah jangan naik pesawat yang itulah. Taunya pesawat itu jatuh gitu ya. Ada tuh kesaksian yang seperti itu. Tuh kalau kesaksian yang seperti itu indah banget loh. Ya, indah banget. Bagaimana Tuhan melalukan musibah atau bencana itu dari hidup kita ketika kita peka akan suara Roh Kudus. Terus yang keempat, sensible. Sensible itu adalah peka. Peka dengan keadaan. Peka dengan lingkungan yang ada. Peka untuk bisa keluar dari masalah yang ada. Ya, jadi kita peka dengan keadaan, sensible. Peka dengan lingkungan yang ada. Oh, lingkungan kita nih seperti ini nih. Apa yang harus kita lakukan? Bukannya kita terpengaruh dengan keadaan itu, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita mempengaruhi keadaan di sekitar kita, ya. Jadi, ya dengan kata lain hidup yang memberi dampak gitu ya, hidup yang memberi dampak. Yang kelima, orang yang dipanggil adalah yang spiritual. Tahu dong ya spiritual ya, artinya orang yang rohani. Kecenderungan hatinya suka hal-hal yang rohani. Bukan sukanya yang, udahlah jangan diceritain ya. Saya aja kalau buka Google yang keluar itu, belum nanti lewat iklan-iklan yang itu. Terus pernah satu kali saya bilang, saya mau lihat ini apa, bukan iklan kotor ya, maksudnya ini gosip-gosip ini gini. Pusing, lama-lama pusing ngelihatnya. Apa hal-hal yang bikin kita rasanya aduh, omongan bintang film yang kayak begini, yang kayak begitu ya, terus perbuatan yang begini, yang begitu, yang betul-betul yang bisa meruntuhkan karakter ya. Maka itu kita harus spiritual kita, keadaan rohani kita harus kita mencenderungkan diri kita kepada hal-hal yang rohani, hal-hal yang surgawi, hal-hal yang dari Tuhan itu lebih. Lebih itu artinya yang utama, yaitu carilah kebenaran firman Tuhan, carilah hal-hal yang rohani, di mana kita bisa beribadah nih seperti ini. Jangan sepertinya, aduh ngejum udah nggak enak. Saya kalau nyanyi juga kenceng-kenceng di sini, bukannya asal-asalan aja. Supaya karena saya mau menghadirkan Allah ada di rumah saya, Roh Kudus ada di sini. Ketika saya beribadah, seluruh keluarga saya juga diberkati. Ada suasana surga di situ. Ya. Ketika suruh angkat jempol, kita nggak usah malu-malu, angkat jempol. Ya, ketika suruh lambai, kita lambai. Respon kita yang baik begini, itu menguatkan kita satu sama yang lain, gitu ya. Nah, kita harus lebih tertarik dan lebih senang menikmati hadirat Tuhan daripada di tempat tertentu yang menurut kita nyaman, yang menurut kita pesta pora lebih enak. Saya paling sedih loh, kalau kenapa nggak ibadah? Oh, arisan. Kenapa kemarin nggak ibadah? Oh, itu di ini. Banyaklah alasannya, hal-hal yang duniawi lah gitu ya. Bukan yang nggak boleh, tapi kalau misalnya bisa ditunda hal yang bukan rohani itu, kita tundalah besok. Kita mau bikin janji nih, Jumat ya. Saya ini sekarang kalau misalnya ya masih bisa dimundurin, saya mundurin itu loh perjanjian atau apa-apa. Pokoknya Kemis tuh nggak ada apa-apa kecuali dadakan ya seperti kematian tadi gitu loh ya. Ini melatih diri untuk menjadi
kita itu nggak kendor, hidup itu seperti itu. Kita harus menyukai hal-hal yang rohani lebih dari yang duniawi. Jangan yang duniawi gede, rohaninya kecil. Kalau sempat, kalau ada waktu, jangan loh. Ya, ini masanya bukan masa-masa yang nyaman kayak dulu. Mungkin kita bilang umur gue bisa sampai 100 tahun. Enggak loh. Sahabat saya yang meninggal ini masih malamnya masih makan-makan loh bersama suaminya. Memang sudah cuci darah, tapi dia sebetulnya sehat. Karena dia cuci darah seminggu 3 kali. Matinya enak, lagi tidur, nggak bangun. Lagi tidur, nggak bangun. Mulutnya rapet, matanya rapet. Jarang saya lihat orang meninggal tuh, ininya sampai rapet mulutnya. Matanya rapet gitu. Kalau orang Cina bilang ikhlas banget dia perginya gitu ya. Nah, tadi yang kelima adalah yang ke-1 setia, yang kedua apa tadi? Buka ininya speakernya. Speakernya buka semuanya yuk. Kita sama-sama jawab. Setia. Yang ke-1 adalah Setia. Orang yang yang setia. kedua Orang yang bersedia. bersedia. Yang ketiga bersegera. Bersegera tuh maksudnya oh ya langsung oke gitu ya. Ibadah oke gitu ya. Yang keempat apa? Yang peka. Sensibel. Peka ya peka. Yang kelima apa? Spiritual. Supaya cepat ingat gitu ya. Nanti kan kalau sekarang saya mau latih begitu kalau khotbah. Suaranya lagi. Tante, ke-mute lagi, Tante. Tante ke-mute. Sorry, saya lupa. Berarti, aduh, kita semua menyimak ya. Jadi saya nanti sering-sering tanya begitu supaya kamu ingat gitu. Poinnya nggak usah banyak-banyak. Yang ingat poin-poinnya aja. Nanti kamu sendiri yang mencerna. Oh iya, aku harus bersegera. Ini Roh Kudus semalam udah panggil aku nih doa buat Suryati. Padahal Suryati nggak pernah cerita apa-apa kepada kamu, tapi Roh Kudus bilang gitu. Kenapa tiba-tiba ingat Suryati ya? Oh ya Tuhan, Engkau berkati Suryati, Engkau tolong dia, apapun yang dia jalani hari ini Tuhan berkati. Kok berisik amat? Udah ya. Jadi ketika ada tuh orang yang tante nggak tahu kenapa saya tiba-tiba kok ingat sama dia padahal saya nggak pernah udah lama nggak hubungan sama dia, kata saya doakan, itu Roh Kudus yang berbicara. Seringkali ketika didoakan ternyata nanti dia bisa bertemu, aduh waktu hari apa itu aku mengalami begini-begini. Nah kita ingat waktu itu Roh Kudus menggerakkan saya untuk berdoa buat dia. Aduh, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus itu indah sekali. Yang penting kita sensibel, peka akan suara Roh Kudus ya. Terus kita menyukai hal-hal yang rohani lebih dari yang lain ya. Kita belajar, kita dapat pengetahuan. Pengetahuan saja itu bisa bikin kita jadi sombong ya. Makanya pengetahuan itu, dengan pengetahuan itu kita terus mengacu, kita belajar mengacu kepada karakter Kristus sehingga kita juga akhirnya makin dewasa ya, makin dewasa kita makin ngerti, kita punya pengetahuan banyak tapi kehidupan pribadi kita juga akrab sama dengan Tuhan, kita mengenal karakter Tuhan dengan benar, akhirnya kita ini jadi orang yang memberi dampak yang positif bagi orang lain ya. Jadi ketika kita dengar firman Allah, bukan sekedar mendengar. Ingat, bukan sekedar mendengar, tetapi mendengarkan. Mendengarkan loh. Wah, dengarkan sungguh-sungguh. Menaruh perhatian, terus selanjutnya dengar-dengaran. Ya, jangan sekedar mendengar, tapi mendengarkan. Setelah mendengarkan, menaruh perhatian. Oh iya, dengarkan sungguh-sungguh. Terus selanjutnya dengar-dengaran. Lakukan. Nah, dari 5 hal tadi, setia, bersedia, bersegera, sensibel, spiritual. Nah, dari 5S itu, ya 5 hal itu,
kita bisa mengevaluasi diri kita. Selama ini mungkin kita nggak pernah evaluasi diri kita ya. Oke lah, gue orangnya begini. Kita perlu evaluasi diri kita, artinya gini. Tuhan, aku kok orangnya cepat tersinggung banget sih gitu ya. Tuhan, aku kok kayaknya males banget nih ibadah gitu. Nah, kita carilah kenapa. Yuk kita baca 130 Mazmur 139 ayat 23 24. Mazmur 129. Alyong dan Feni, tolong bacakan. Alyong dan Feni. Ayat Mazmur 139. Ya, Sep, 139, Sep. Ayat 23 dan 24 yang terakhir itu, ayat yang terakhir. Tunggu. Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, ini perkataan Raja Daud loh. Ya, dia bilang selidikilah aku. Ya Allah, dan kenallah hatiku, ujilah aku dan kenallah pikiranku. Jadi Daud selalu mengevaluasi dirinya, mengacu kepada Tuhan. Tuhan, ada banyak kesalahan, ujilah aku. Ya, makanya Daud itu, saya senang banget belajar Daud ya. Beberapa kali juga saya bawakan khotbah tentang Daud dengan berbagai cerita. Dia itu bukan orang yang suci-suci amat gitu loh ya. Banyak banget dosanya ya. Sampai dia tidak bisa membangun rumah Allah karena tangannya penuh dengan darah gitu. Tetapi Tuhan bilang, hambaku yang berkenan. Tuhan sayang dengan Daud. Kenapa? Karena Daud itu selalu mengevaluasi dirinya. Dia selalu menyadari kesalahannya. Dia selalu kalau ditegur dia terima. 5 hal ini tadi kenapa saya suruh ulangi, karena kamu sekarang mulai malam ini mengevaluasi dirimu sendiri. Apakah aku sudah setia? Yang tahu kan kamu sendiri sama Tuhan. Apakah aku orang yang bersedia, rela menjalani? Ada orang yang pernah protes, tante, aku kan bukan bagiannya ini. Kenapa mesti aku yang jalani? Protes. Saya jawab, ini nggak apa-apa, lakukan saja. Karena saya udah mengerti, orang yang bersedia itu orang yang lera hati. Walaupun mungkin bukan pekerjaanmu, bukan tugasmu, tapi karena kamu ditugasi, kamu rela lakukan gitu pekerjaan Tuhan. Saya sih orangnya begitu. Kalau lagi rame nih kita nih, lagi kita lagi ada satu acara gitu misalnya. Orang pada repot. Terus kita begini ngelihat dari jauh. Saya nggak bisa loh orangnya begitu loh. Apa yang saya bisa kerjakan? Ayo kita bantu gitu ya. Saya pribadinya seperti itu. Jadi kita harus orang yang bersegera. Saya udah bersegera, evaluasi dirimu. Apakah saya orang yang suka menunda-nunda? Berarti selama ini Roh Kudus sering bicara sama saya nggak lakukan loh. Anda nggak peka, Anda nggak sensibel, ya. Lalu apakah saya ini spiritualnya bagus? Saya selama ini lebih senang hal-hal yang bukan rohani daripada yang rohani. Saya lebih senang nongkrong di kedai kopi daripada saya ikut Zoom membosankan gitu misalnya. Evaluasi diri ya. Dengan mengevaluasi diri kita akan menjadi lebih baik. Standar rohani kita juga akan makin tinggi, kedewasaan rohani kita juga akan makin dewasa. Jadi dengan kita belajar karakter, ya, kunci belajar karakter itu adalah kita diubahkan loh hidupnya. Diubahkan sifat kita. Mengacu kepada satu pribadi yaitu Yesus Kristus. Luar biasa ya pengajaran Yesus itu. Ada orang kagak percaya, ada orang ragu-ragu. Tapi saya bersyukur saya dari dulu percaya banget sama firman Tuhan.
Walaupun dulu saya belum mengerti, dalam keterbatasan saya masih pemuda, remaja, belum terlalu dalam. Tapi cuma satu hal yang saya tanamkan di hati saya adalah saya percaya sama firman Tuhan. Nah, kepercayaan saya yang seperti itu menuntun saya sampai pada hari ini. Passion saya atau gairah saya tidak pernah padam. Ya, nanti kita juga belajar komitmen, bagaimana kita harus setia kepada komitmen. Tadi Raja Daud bilang, selidikilah aku. Berani nggak bilang sama Tuhan begitu? Selidiki aku. Ya. Ntar kita nyanyi lagu itu ya Sam ya. Selidikilah aku Tuhan. Kenalilah. Ini aku Tuhan, aku ibadahnya nggak pura-pura loh. Aku ibadahnya sungguh-sungguh Tuhan. Kita bisa bilang sama Tuhan. Tapi Tuhan bisa bilang begini, aku lebih tahu. Aku lebih tahu siapa kamu. Ibadah yang sungguh-sungguh kepada Tuhan ya. Supaya kita ini enggak sia-sia loh pengiringan kita kepada Tuhan. Ya. Kekekalan itu. Jadi kita tuh akan menuju kepada hidup yang kekal. Itu janji Tuhan. Hidup yang kekal itu bisa jadi milik kita atau enggak. Ditentukannya bukan setelah kita mati loh. Kalau kita mati, udah enggak ada pilihan. Tetapi selama kita masih hidup, apa yang kita jalanin, benar atau tidak, itu yang menentukan kita ada di kekalan yang mana. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Kan cuma ada dua pilihan. Surga yang kekal atau neraka yang kekal. Kalau kita pilih surga yang kekal, maka kita sudah mulai memperbaiki diri kita sekarang ini. Dari sekarang ini. Supaya hari-hari selanjutnya kita ada di jalan yang kekal. Yuk kita nyanyikan lagu itu yuk. Selidikilah aku. Kenapa kita harus belajar karakter kita? Kenapa kita harus mengevaluasi diri? Karena Tuhan melihat dari dalam, bukan dari luar. Orang Kristen itu yang dari dalam itu keluar. Bukan dari luar itu masuk ke dalam. Yang dari dalam ini keluar. Makanya kita harus mengevaluasi diri supaya apa yang di dalam itu adalah hal yang benar. Sehingga yang keluar benar. Pikirannya benar. Perbuatannya benar. Ucapannya benar. Itu. Yang dari dalam itu harus keluar yang seperti itu. Mindset kita mesti dirubah. Karakter Kristus mesti nampak di hidup kita. Ya, puji Tuhan, nanti kita sambung lagi Kamis yang akan datang. Kita nyanyikan lagu Mazmur 139 ayat 24. Silakan Samuel di-unmute. Itu ada dua versi tuh lagu itu, Tan. Yang versi yang bagaimana? Yang lama kata-katanya sama persis sama yang Mazmur 139 itu, tapi terjemahan lama. Yang lama aja ya, selidiki aku. Akan aku. Oh, bukan. Tante maunya aku. Iya, tante maunya gitu. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang maha tahu dan menilai hidupku,
yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ayat yang 24 dari Mazmur 139, Raja Daud bilang begini, lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Itu tujuan akhir kita. Di jalan yang kekal, ya. Jadi kita semua menuju kepada kekekalan. Kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Nanti Bapak Ari mengunsong berdoa untuk firman Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya ya Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Sehingga kami Tuhan masih tetap bisa menjalankan ibadah virtual kami Tuhan melalui Zoom meeting ini Tuhan. Benar Tuhan Yesus, seperti pujian kami Tuhan, selidikilah hati kami Bapa. Selidikilah Tuhan ketulusan hati kami Bapa. Apakah kami pribadi yang memang bersedia, yang setia dan bersegera? Apakah kami masih peka Tuhan untuk panggilan-Mu Tuhan secara spiritual ataupun rohani Bapa? Oh Tuhan Yesus, Engkau tahu Tuhan, sebagai manusia biasa Bapa, kami kadang Tuhan masih suka jengkel Tuhan, masih suka menyimpan sesuatu yang tidak baik di dalam hati kami Bapa. Jauhkan itu Tuhan dari kami Bapa. Bersihkan itu dari kami Bapa, supaya kami tetap berkesatuan hati Tuhan, tetap setia Tuhan, peka Tuhan terhadap panggilan-Mu Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan
untuk bisa menghargai Tuhan kelebihan kami masing-masing dan memahami, memaklumi Tuhan kekurangan kami masing-masing. Sehingga apa yang keluar dan terucap dari mulut kami Tuhan adalah suatu spirit Tuhan buat teman-teman dan sahabat kami Tuhan, buat rekan-rekan kami Tuhan. Tidak ada niat untuk saling menjatuhkan Tuhan, tidak ada niat untuk saling menyingkirkan, tapi saling membangun Tuhan dalam kehidupan rohani yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Engkau tahu Tuhan rencana kami Tuhan, gereja kami Tuhan, mulai hari Minggu Tuhan, memulai Tuhan ibadah tatap muka langsung Tuhan. Berkati Tuhan pribadi-pribadi yang rindu Tuhan bersekutu kembali Tuhan. Berkati juga Tuhan segala perangkat Tuhan yang bekerja Tuhan untuk mensukseskan Tuhan ibadah tatap muka ini kembali Tuhan. Dan khususnya kami Tuhan, para jemaat Tuhan yang rindu akan hadirat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami Tuhan terbuka Tuhan tentang kesehatan kami Tuhan, supaya tidak merugikan satu dengan yang lainnya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk jamuan rohani-Mu Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tante Nila Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali menegur kami Tuhan, untuk kami segera Tuhan bersegera, jika ada Tuhan panggilan daripada-Mu, supaya kami tidak bermalas-malasan lagi Tuhan, tidak bersungut-sungut Tuhan, supaya kami menjadi orang yang terpilih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah selesai berbicara kepada kami melalui Tante Nila Tuhan. Berkati Tante Nila dan keluarganya Tuhan, Om Nawi Tuhan. Pakai selalu hidupnya Tuhan. Untuk selalu Tuhan menyuarakan Tuhan kabar gembira yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat kami. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya mau menyapa malam ini. Coba semuanya ngelihat, bisa di spotlight nggak? Di apain tuh? Di ini Yuni Sianturi, supaya semua bisa berkenalan nama Yuni. Yosep, si Yuni dikasih tanda, nih Yuni ya. Yuni dikasih tanda Yuni, jadi semua orang bisa fokus sama Yuni. Nah ini Yuni ya. Yuni ini suaminya polisi, dan yang beberapa waktu lalu kita juga berdoa, mamanya Yuni sudah dipanggil Tuhan. Yuni pernah 2 kali ya Yun ya, ikut Sekina ya Yun ya. Iya, puji Tuhan, supaya Yuni juga dan suaminya boleh bertumbuh terus di dalam Tuhan, bisa mengikuti ibadah offline nanti di gereja ya, di Sekina. Teman-teman semua, kita berdoa buat papanya, papa ya, papanya Yuli. Bagaimana Yul, tadi hasil itu pemasangan sudah sukses ya? Itu di Anda. Udah ya? Belum ada tindakan Tante, besok. Oh, besok. Besok baru kateter, dilihat kalau bisa pasang ring langsung, pasang ring. Iya. Bisa nggak memungkinkan, ya mesti di bypass. Aduh, kalau bisa, aduh serem di bypass. Iya, Papa juga nggak mau, makanya itu dia nunda-nunda begitu, Tante. Kalau di bypass mungkin mendingan di rumah sakit harapan kita kali ya, dokternya. Iya, dirujuk ke sana nanti katanya. Berpengalaman untuk bypass. Kita berdoa ya buat papanya Yuli, biar yang terbaik dan teringan gitu ya. Iya, makasih Tante. Boleh sehat ya. Mertuanya Indra, ya. Terus kita terus berdoa buat kehamilan Putri, Erin, dan juga Indah ya. Ini saya sedih banget nih, Indah sama si Semi ini nggak pernah bisa ikut Zoom. Doa juga buat Susi. Susi udah makin sehat ya Susi, istrinya Dr. Febri. Puji Tuhan, udah Tan. Iya, luar biasa ya, Tuhan baik ya. Sungguh baik Tan. Itu Tuhan sedang membentuk kamu loh. Melalui yang kamu alami itu Tuhan sedang membentuk kamu ya. Betul. Ya, ya, kita juga berdoa buat mamanya Jaka ya, masih dalam pemulihan. Bagaimana Mama Jaka? Puji Tuhan sih udah makin baik sih Tante. Iya. Ya, pemulihannya agak lama ya, karena emang sebelum COVID ada DM nggak? Nggak ada. Diabetes? Nggak ada ya? Dokter juga bilang waktu dia cek yang kan bisa cek mundur 3 bulan. Ya, HbA1c. Ya, itu hasilnya cuma 5,2 di bawah 5,8. Normal. Betul. Itu normal. Di bawah Makanya
kemungkinan kata dokter ya berarti COVID-nya nyerang ke pankreasnya. Oh, jadi sekarang minum obat itu dong? Iya, masih dibantu obat dokter sih. Cuma kontrol 2 minggu sekali. Iya. Tuh teman-teman ya, pengalaman Mama Jaka bisa kita dengar. Jadi sebelum kena COVID nggak ada diabetes, ternyata setelah COVID menyerang pankreas dan bisa kena ya. Jadi kita terus berdoa ya. Kita mau kemana aja berdoa, Tante. Tadi mau ke BTB aja, Tuhan lindungi, lindungi, lindungi gitu. Orang-orang mesti pada bilang, udah jangan Nil, ngapain sih Nil, gini. Ya udahlah. Saya bilang Tuhan lindungi saya berjalan dengan iman ya. Jadi Iwan juga udah makin sehat. Si Theo datang nih malam ini nih. Theo mana nih? Tante mau Theo? Nggak ada, Tan. Nggak ada ya? Iya. Justru di dalam kita isolasi mandiri itu sebetulnya kita banyak waktu untuk beribadah loh. Kita banyak Yang ada waktu. kok Iwan nih, Tan. Hah? Yang ada kok Iwan nih. Iwan udah seger. Wan, senyum Wan. Ah, itu baru bendahara kita. Wih deh. Aman lah pokoknya udah. Iya, aman dah kalau Iwan ada. Aduh. Nih Cynthia, puji Tuhan bisa malam ini ikut ya. Minggu yang lalu ikut ya, Kamis yang lalu ya. Ada Ikut ikut nggak? Tante, biasanya iya. cuma memang kita duluan karena anak-anak itu pada tuh udah mulai. Kalau udah jam segini. Pada tahu aja ya. Sinta pada punya minta anak. makan soalnya kita di rumah. Jadi. Oh ya ampun. Iya, ajak ibadah. Nanti saya minta bantu doa Tante. Anaknya Cynthia itu kalau ngomong gong gitu ya. Iya. Ada 6 Tante, 1 lagi di rumah sakit sih. Waduh, opnam ya? Iya di opnam Tante. Waduh, ya, gawat. Infeksi rahim, tapi ya emang cuma guguk sih, tapi ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa lah Tante. Infeksi rahim guguknya. Luar biasa ya. Aduh, kalau udah cinta binatang begitu ya. Iya Tante, aduh, sampai operasi juga dijalanin deh. Iya, aduh, bagus banget itu peri kebinatangannya. Novi, bagaimana Novi? Puji Tuhan, Tan. Ah, syukurlah Novi. Ada 2 Novi ya, Novi, mana Novi itu? Ada 3 nih. Vivi, Novi juga. Vivi Chandra. Terus satu lagi tadi Novi Petrus, mana Novi? Novi Petrus tuh kepanjangannya apa ya dia? Udah pulang dia. Novi. Santoso. Novi S Tante. PP-nya Novi S ya. Oh iya, mungkin udah selesai dia udah leave. Terus satu lagi Novi Kusrini. Masih ada Novinya di situ, Novi Petrus. Masih ada. Asik. Mana? Ya. Coba Yosep, setiap yang diajak ngomong diituin di spot. Apa sih namanya di spotlight ya? Ini Yuli. Udah saya spotlight Tante. Mana Novi? Cuma mesti ngomong Tante, mesti di-unmute. Oh, gitu. Iya, Tan. Hadir. Oh, hadir. Kirain udah pulang. Ya, Novi nanti bisa ikutlah ibadah itu ya, ibadah offline. Ini kita sama Tante Grace sudah dipertegas waktu di ibadah wanita Esther, sebaiknya yang beribadah yang sudah divaksin, yang sehat lah. Kalau kita demam, pusing, kita batuk, kita di rumah gitu ya. Karena nanti ibadah umum itu ada live streamingnya juga gitu ya. Petrina, apa kabar? Baik, Tante. Iya, dokter cantik nih, dokter kita yang cantik nih ya. Iya. Agnes sama Asep. Puji Tuhan ya, ini udah pulang ya, Nas? Udah, Tan. Udah pulang. Iya. Iya. Ini Tante panggil supaya ada yang mungkin belum kenal bisa jadi kenal. Oh, ini yang namanya Agnes sama Asep gitu ya. Namanya simple bener, Asep. Ya, Yosep juga kita bisa panggil Ocep. Ya, Sep ya. Mana si Yosep? Ya, Tan, panggil Jackson juga nggak apa-apa, Tan. Keren amat sampai. Jangan kebagusan. Kebagusan. Aduh. Ya, jadi kita jaga terus komunikasi kita.
Karena kan kita nggak ketemu. Nanti tunggu pengumuman selanjutnya Kamis depan apakah kita masih nge-Zoom. Yosep, Zoom kita sampai batas waktunya kapan ya berbayarnya itu? Masih berapa kali? Sampai tanggal 7 September, Tan. Oh iya, kita masih bisa doa online ya. Jadi kan kita Tiap bayar Senin. tuh. Iya, Senin kita doa online. Kita doa online Senin ya. Nanti September ada ketika kita udah ibadah offline itu nanti ada pengumuman badan pengurus yang baru ya. Saya bersyukur terus kita setia beribadah kepada Tuhan ya. Ada yang mau bersaksi nggak sih? Ayo malam ini. Alton udah ini ya, udah bekerja lagi ya Ton ya. Iya, puji Tuhan. Terus siapa yang mau bersaksi? Saya kasih kesempatan nih, masih ada 37 orang di sini, 37 keluarga bersama kita. Yuk, yang mau bersaksi silakan. Tante belum doa penutup loh, jangan leave loh. Ini udah ada yang lift 5 keluarga, belum foto lagi nih. 5 keluarga udah lift nih ya. Tadinya ada 40 berapa, Sep? 41, Tan. Ya, 41 keluarga tadi ya. Tetap kita jaga kesopanan kita di dalam beribadah, duduk yang benar, duduk yang rapi, dan juga kita jaga sikap kita ya selama ibadah, walaupun online gitu ya. Yuk kita mau berdoa. Riki dan Sinta malam ini balik ke Jogja. Riki bawa keluarganya ke Jogja, dia lagi ada kerja di sana. Kita doakan terus. Keluarga Theo, Tante belum dapat kabar dia udah negatif belum ya? Robert tahu nggak, Bet? Theo udah negatif belum, Bet? Dia belum kabarin Tante lagi. Robert Herlembang? Oh, nggak tahu ya? Kemarin saya tanya sih belum, Tan. Belum ya? Belum cek lagi. Iya, belum 14 hari gitu ya. Belum 14 hari. Baru opung dong. Opungnya udah negatif. Terus kita berdoa buat pemulihan Papa Yuli ya. Kalau rencananya besok kateter, biar semua berjalan baik. Memang kita harus hati-hati juga dokter di sini kadang-kadang dikit-dikit bypass gitu. Tapi kalau udah 90% memang harus di bypass kalau udah 90% ya. Tapi kalau baru 50-70 tuh kalau di Penang yang setahu saya dia belum bypass ya. Masih bisa di ring gitu ya. Puji Tuhan, yuk kita akan akhiri ibadah kita pada malam ini, kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Ibadah pada malam ini boleh terlaksana karena pertolongan Tuhan dan kekuatan yang dari Tuhan, sehingga kami selalu ada gairah untuk beribadah kepadamu. Tuhan, pada malam ini kami sudah mendengar firman-Mu, berkati firman yang sudah ditaburkan, biar Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk kami menerapkan terus firman Tuhan di dalam hidup kami dengan sungguh-sungguh. Apa yang kami pelajari boleh kami impartasikan di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang dari dalam kami, yaitu spiritual, kami boleh keluar dan memberi dampak yang baik bagi orang di sekitar kami. Tuhan, Engkaulah Allah yang ajaib yang mengajar kami secara sempurna. Tuhan, kami diciptakan serupa, segambar dengan-Mu Tuhan. Jangan sampai gambaran Allah itu rusak karena karakter kami yang buruk. Jangan sampai Tuhan itu terjadi. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menampilkan Kristus dalam hidup kami. Sehingga ketika orang melihat kami, dia melihat Kristus yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Berkati keluarga Sekina, dari keluarga yang termuda sampai keluarga yang tertua. Tuhan berkati biar kami semua bersatu di dalam Engkau. Biar kami semua bersatu di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Saling mengasihi, saling rukun, dan saling menolong, saling mengampuni, dan saling memaafkan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati Erin kehamilannya Tuhan. Biarlah juga kehamilan Putri maupun Indah. Biarlah baby di dalam kandungan itu sehat. Dengan papa mamanya yang rajin beribadah, anak di dalam kandungan itu sudah diajar, dilatih
terlatih untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga telinga mereka Tuhan sudah terlatih mendengar puji-pujian kepada Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan musik-musik rohani. Sudah terlatih sejak dari dalam kandungan. Sehingga ketika mereka lahir ke dalam dunia ini, mereka menjadi generasi ilahi yang memuliakan Allah. Terima kasih, kami berdoa buat keluarga Theophilus, Ripka, dan Carlo Tuhan. Dalam masa isoman ini biarlah mereka tetap bergairah untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan, menyediakan waktu yang spesial untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan berkati terus, lindungi keluarga Theo dan juga Opung yang sudah sehat, semakin disehatkan oleh Tuhan. Kami berdoa buat Ricky dan Sinta serta kedua anaknya yang sedang dalam perjalanan dengan mobil menuju Jogja. Tuhan lindungi mereka pergi dan pulang dengan selamat. Selama ada di Jogja juga Tuhan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu yang suci. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Yuli yang besok akan dikateter. Kiranya Tuhan tolong supaya dokter melakukan tindakan ini dengan teliti sehingga ketika cairan itu disemprotkan ke pembuluh darah jantung bisa terlihat dengan jelas mana yang tersumbat, mana yang harus ditolong di ring. Kiranya Tuhan Engkau bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Kami percaya Tuhan, kami dahulukan Engkau dan Engkau campur tangan di dalam segala perkara mendatangkan kebaikan buat Papa Yuli. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Yuli dan Hendra dalam tangan-Mu. Semua yang sudah bergabung pada malam ini di dalam keluarga Sekina, Tuhan berkati. Tuhan berkati Yuni Sianturi yang malam ini bisa ikut Zoom, biar Yuni juga terus ada passion, ada gairah untuk dapat kesempatan beribadah terus kepada Tuhan. Berkati suaminya sebagai aparat negara dalam bidang kepolisian. Tuhan berkati supaya suaminya selalu dipimpin Tuhan dalam menjalankan tugasnya. Terima kasih Tuhan, kami tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi Tuhan yang menelaah. Seperti Daud katakan, ujilah aku, biarlah Tuhan malam ini Engkau melihat ke dalam hati kami, supaya Engkau juga menuntun kami di jalan yang kekal itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Gembala, Ibu Gembala, berikan tubuh yang sehat terus, di mana segala perkara yang Tuhan sudah serahkan kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala di dalam menjalankan tugasnya sebagai gembala. Tuhan berikan kekuatan senantiasa. Perlindungan Allah yang ajaib selalu ada buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga pastori. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memerintah dalam hati kami mulai malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan, selamat malam. Tuhan berkati kita semua.